Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, penjelasan diskusi pertemuan 12 ini saya rekamkan dan nanti akan saya upload di YouTube biar teman-teman yang punya kendala dengan sinyal masih bisa menontonnya di lain kesempatan. Baik teman-teman, sejatinya hari ini kita akan berdiskusi memfollow up tentang apa yang teman-teman tuliskan dalam penegakan diagnosis minggu lalu. Tapi karena satu dan lain hal, saya belum bisa menyampaikan itu karena masalah pengiriman tugas yang belum sampai ke saya. Oke, langsung saja. Kita hari ini akan bahas tentang evaluasi dalam psikologi belajar. Nah, dalam pengertian umumnya, evaluasi adalah satu cara untuk mengukur ketercapaian sesuatu. Kalau dalam evaluasi pembelajaran, cara yang digunakan mesti teman-teman sudah lebih tahu daripada saya. Bisa lewat kuis, bisa lewat tugas, bisa lewat ulangan, bisa lewat kerja cermat, bisa lewat penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester yang sedang berjalan ini. Nah, bagaimana evaluasi itu dilakukan atau cara mengukur ketercapaian sesuatu dalam ranah psikologi? Jawabannya adalah, ukurannya adalah perilaku. Karena sekali lagi, ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa, tapi bukan jiwanya yang kita pelajari secara real, tapi manifestasi dari jiwa itu. Bentuknya apa? Perilaku. Itu ya. Jadi kita akan ngomongin perilaku-perilaku apa saja dan caranya mengukur perilaku tersebut. Tentunya dalam ranah psikologi belajar. Oke, masih ingat dong dengan dua dimensi yang saya jelaskan pada pertemuan lalu. Jadi dari dimensi siswa dan dimensi guru. Nah, kita tinggal cari nih dimensi siswa, perilaku-perilaku siswa yang bisa kita ukur. Oke. Nah, di sini saya contohkan beberapa perilaku. Minat, konsentrasi, motivasi, atau perilaku lain yang bisa dinilai atau diukur. Nah, yang kedua dari dimensi guru. Oke, karena hanya dari dua dimensi ini perilaku muncul. Oke, dalam proses pelajaran dari hanya tim perilaku guru dan siswa yang secara psikologis bisa kita ukur. Lingkungan sekolah bisa? Ya nggak bisa, karena itu bukan sekolah itu tidak punya jiwa. Oke, kembali ke sini, yang bisa dievaluasi apa? Kreativitas, cara mengajar, dan perilaku-perilaku guru lain yang bisa dinilai. Nah, penilaiannya kepada siapa saja? Bisa antar siswa, bisa siswa dengan guru. Tergantung perilaku apa yang hendak dievaluasi. Nah, kita akan lebih banyak nulis dan ngetik. Ini namanya blueprint kalau dalam psikologi. Jadi kita diminta membuat kolom-kolom tertentu yang isinya adalah perilaku yang hendak diukur. Oke, saya jelaskan satu-satu. Saya ngambil contoh motivasi, perilaku motivasi belajar yang hendak diukur. Oke, motivasi belajar yang hendak diukur. Saya ingin mengetahui motivasi belajar dari sudut pandang siswa. Jadi yang saya ukur adalah siswa. Oke. Aspek ini didapat dari mana? Aspek didapat dari teori,
baik itu buku maupun jurnal, oke, yang ada yang menjelaskan tentang aspek-aspek motivasi. Karena yang di sini yang hendak saya ukur adalah motivasi. Kemudian buat definisi. Definisi itu kalau di jurnal sudah ada, lebih baik. Kalau di buku sudah ada, lebih baik. Tapi kalau di definisi jurnal atau buku itu belum ada, kita yang buat. Oke, jadi misalkan di aspek minat, definisi minat menurut evaluasi ini, menurut angket evaluasi ini, menurut cara evaluasi ini apa? Keinginan siswa untuk mengikuti pelajaran tertentu. Oke. Setelah definisi ketemu, diturunkan menjadi indikator. Indikator ini adalah ciri-ciri. Oke. Ciri-ciri siswa yang memiliki minat yang baik. Di situ saya tulis antusias, gembira. Indikator dapat dari mana? Kalau di teori sudah ada pakai, di jurnal sudah ada pakai. Kalau belum, kita yang buat indikatornya. Baru setelah itu membuat pernyataan. Ada pernyataan yang mendukung, ada pernyataan yang tidak mendukung. Nah, dalam psikologi pertanyaan mendukung disebut favorable, dan pertanyaan tidak mendukung disebut unfavorable. Oke, jadi untuk lebih jelasnya nanti saya akan bagikan form di grup WA dan silahkan teman-teman isi kira-kira itu cocok yang mana. Bukan itu cocok yang mana. Itu bisa dibuat seperti apa. Oke, itu penjelasan singkatnya. Nanti kita akan banyak diskusi di sini. Sampai ketemu di chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.